puji Tuhan, kita panjatkan kehadiran dari Tuhan karena masih mengizinkan kita ada sampai saat detik ini. Baik, mari kita mulai dengan ibadah kita pada malam hari ini dengan satu buah pujian yang saya ambil bagi kita pada malam hari ini dalam Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan sesiapa yang berikut. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, mari kita siap hati batin kita untuk kita mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa pada saat ini Bapa, kami anak-anakmu datang yang kepala tertunduk, nama hati terangkat mampir kau di tempat yang amat tinggi. Sedang mengucap syukur ya Bapa, berkat yang kau limpahkan baik kami Bapa. Bapa, terima kasih pula ya Bapa karena Engkau masih mengizinkan kami anak-anakmu masih ada sampai saat detik ini Tuhan Yesus. Bapa, tiba saatnya kami akan mulai ibadat kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadat kami pada malam hari ini. Boleh berjalan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50 bagian A. 50 bagian A. Baik, jika semua sudah dapat, sabdamu abadi dan sesiapa yang berikut. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran Tuhan, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus agar kita bisa membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berterima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Maka itu ya Bapa, kami meminta tuntunan daripada Engkau ya Bapa. Jamalah hamba yang akan memberitakan firman-Mu ini ya Bapa. Walau menjamah kehebatan kemampuan akan hamba, tapi yang melakukan semuanya semata-mata daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Baik, jika kita semua sudah mendapatkan, kita akan membacakan secara bergiliran. Matius 18 ayat 21 ayat 35 di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu
sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengenai kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Baik, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35 di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Baik, di sini berbicara tentang pengampunan. Definisinya adalah melupakan atau menerima kesalahan orang lain dan tidak mau mengingat atau mengungkitnya kembali. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, jangan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Tapi di sini kita tidak berbicara tentang berapa banyaknya pengampunan yang kita berikan terhadap sesama kita. Di sini Yesus berkata bahwa jangan mengampuni saudaramu hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi berulang-ulang kali. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Seperti ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat dosa terhadap Tuhan, kita berbuat salah, kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Maka itu kita juga harus mengampuni saudara-saudara kita, sesama kita, adik kakak bersaudara, dosa yang mereka lakukan terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudara berpikir apakah tidak dosa yang kita buat terhadap Tuhan itu lebih dari sesama kita yang buat terhadap kita, saudara-saudara. Dosa yang kita buat terhadap Tuhan itu lebih besar. Dan jika saudara kita yang berbuat dosa terhadap kita tidak sebanding apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Mengapa kita tidak? Maka itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mengampuni saudara-saudara kita. Jangan memandang atau jangan pilih kasih orang bilang, oh ini beta pu saudara, ini beta pu adik, ini beta pu kakak pu anak, jadi beta harus ampuni dia. Ini beta pu sahabat, ini beta pu kawan. Jangan pilih kasih saudara-saudara. Siapakah dia?
di mana saja kita berada. Siapa saja yang melakukan kesalahan terhadap kita, mari kita mengampuninya dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan berhati yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Memang kita sebagai manusia sulit untuk mengampuni. Kita berkata bahwa mengampuni itu gampang, tapi pelaksananya gampang-gampang sulit. Mengapa saya katakan bahwa gampang-gampang sulit? Kita sebagai manusia kita katakan gampang, tapi melakukannya sangat sulit, saudara-saudara. Saya pribadi juga saya mengalami hal seperti itu. Saya sering. Saya mau ini gampang ini, iya betul suka maafmu, betul suka maaf lu, tapi dalam hati ini masih bersungguh, masih simpan dendam, saudara-saudara. Maka itu jangan. Saya mengajak kepada kita jangan meniru hal seperti itu yang saya lakukan. Dia membuat kita marah seperti apa, tapi kita siap untuk memaafkan dia. Maka Tuhan Yesus juga siap untuk memaafkan kita seberapa dosa yang kita lakukan terhadap dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara pernah berpikir atau tidak, seandainya Tuhan pilih pengampunan terhadap kita, Tuhan beli pengampunan, artinya bahwa Tuhan bilang, ini anak sudah buat dosa ulang-ulang. Saya sudah kasih maaf dia, tapi dia masih buat ulang-ulang. Jadi ini kali besok kasih maaf dia. Teman, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, bayang kita hidup mau jadi apa? Kita hidup akan hancur, saudara-saudara. Tapi Tuhan begitu tulus, tidak pernah memikirkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu mari kita harus meniru Tuhan. Dosa-dosa yang kesalahan saudara-saudara kita yang buat saudara kita. Di sini firman Tuhan ayat yang kedua itu berkata, Yesus berkata kepadamu, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Di sini Tuhan berkata kepada kita bahwa jangan mengampuni saudaramu satu atau 2 kali, tapi harus banyak kita kali. Saudara yang kasih Yesus Kristus, saya seringkali saya berpikir dalam hati, mengapa saya harus mengampuni dia? Kalau saya berbuat salah terhadap dia sulit untuk mengampuni saya. Contoh seperti ini, saya buat salah terhadap Kameli. Nah, di sini Kak Kameli menghubungi saya, atau saya begini, saya berbuat salah terhadap Kak Kameli. Kak Kameli tidak Kak Kameli menghubungi saya. Tetapi kalau Kak Kameli berbuat salah kepada saya sulit untuk mengampuni. Tapi jangan melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Mari kita saling mengampuni satu sama yang lain. Maka Tuhan, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita seberapa pun. Mungkin ini sedikit refleksi firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Semoga firman datang kepada kita pada hari ini jangan berlalu, tapi kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan dan berdoa.
ini Bapa kami anak-anak muda yang berbagai pergumulan akan kami kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami belum menyebutkan satu demi satu, tapi Engkau sudah mengetahui yang Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini Bapa kami anak-anak muda datang di hadapan diri-Mu ini ya Bapa. Kami masih duduk dalam bangku kehidupan sampai sini. Biar Engkau berkatakan kami Bapa di masa depan kami yang kami jalan. Kami boleh kami selesaikan studi kami pada waktu ini. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini juga Bapa kami sedih melakukan ujian itu Tuhan Yesus. Namun daripada itu Bapa kami mohon kepada-Mu tuntunan daripada Engkau. Bapa kami minta hikmah daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Boleh Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Untuk kami ikuti ujian ya Bapa. Dari awal sampai berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk kami bisa membahagiakan orang tua kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Orang tua kami juga kami menantang mereka dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini mereka tidak bersama-sama dengan kami. Maka itu Bapa Engkau memberkati mereka, hidup diri mereka, aktivitas mereka ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Beri mereka umur panjang kesehatan daripada Engkau ya Tuhan. Bila mereka sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Oleh mereka minta oleh kesehatan ya Tuhan. Maka itu kami surga terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa kami anak-anak muda kami Bapa, kami minta kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Jangan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Beri kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga minta umur panjang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Beri kami panjang. Karena kami anak-anak-Mu ini ya Bapa, ingin membahagiakan orang tua kami. Kami melihat, kami pengen melihat orang tua kami tersenyum dengan orang ya Tuhan. Jika melihat kami sukses. Maka itu Bapa, jauhkan kami dari ajakan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak. Boleh kami hidup dalam naungan kasih sayang Bapa di surga. Nah, terbaik kami ingin minta pintar sesuai, tapi belum daripada itu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah sedia mengetahui. Bapa silakan ayo Bapa kami akan pulang ya Bapa. Mohon kepada-Mu Bapa, tuntun sertai kami. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku dan sesaat yang berikut. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Baik, mari kita sekali lagi menghadap Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang di surga, terima kasih. Bapa terima kasih Bapa sepanjang perlindungan-Mu dan tadi kami melihat ibadat kami hingga berakhir yang baik. Oleh apa yang kami dengar pada firman tadi kami dengar bisa tertabur dalam hati kami anak-anak muda, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari ini Pak sehari Bapa. Bapa surga terima kasih. Ini harapan kami karena kami tidak pernah membalaskan nama lain. Hanya Bapa Putra dan Kudus. Amin. 1, 2, 3. Shalom.